Shalom, selamat pagi, Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Kamis 12 Oktober 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini yang menginang tertulis dalam 2 Tawarik atau 2 Kronika pasal 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Iadung di pauduk bangsokku, natar goar tu goar hurohana, jala martangiang nasida, jala dilului bohiku, jala mulak nasida siandalan nasida akkanarwai, aupe tangi honokku dosian banua gijang, jala marpamuati rohaku di dosa nasidai, jala pamalumokku ma isini tanona. Demikian firman Tuhan. Ibadah dan pemulihan. Amanginang firman ini berkaitan dengan setelah Raja Salomo mendirikan bait suci bagi Allah. Dan Allah sangat bersuka cita dengan keberadaan bait suci tersebut. Dia menghendaki tempat itu akan menjadi tempat perkumpulan para jemaat untuk dapat bersekutu, untuk dapat beribadah, untuk dapat menyampaikan kurban bakaran, untuk dapat mempersembahkan persembahan-persembahan ke altar. Lebih lagi daripada itu, yang Tuhan kehendaki adalah ketika umatnya datang ke dalam bait suci, ke dalam mezbah itu, kemudian merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Itu yang disebut dengan bertobat, metanoia, syuf, atau berbalik begitu. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Mezbah itu, bait suci itu yang diharapkan Tuhan sebagai tempat berkumpulnya umat Tuhan. Dan janji akan pemulihan adalah ketika bangsa itu kemudian merendahkan diri dulu, mencari Tuhan, kemudian bertobat, dan Tuhan akan mendengar mereka. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Maka sekarang Amanginang kita bisa lihat bahwa di mana kita lihat bait Tuhan, di mana kita lihat kemudian mezbah Tuhan. Kalau dari sudut pandang kekristenan, ketika Yesus Kristus mati, kemudian bait suci terbelah sebagai tanda tidak ada lagi pembatas antara ruang kudus dan ruang maha kudus dan altar begitu. Jadi tidak ada lagi pemisah antara jemaat, antara manusia dan Allah. Imam bagi semuanya adalah Yesus Kristus. Kurban bagi semuanya adalah
Yesus Kristus itu sendiri. Dan bait suci tidak lagi adalah bangunan mesbah seperti itu. Lalu untuk apa gunanya gereja? Gereja, kita tahu gereja adalah tempat persekutuan kita. Di sanalah kita membangun komunitas, di sanalah kita membangun persekutuan, di sana kita membangun liturgi tata ibadah, di sana kita saling membangun, di sana kita saling mendukung, di sana kita saling mensupport melalui program-program gereja, melalui program-program diakonia misalnya. Itu tempatnya, bukan sekedar, jadi gereja bukan sekedar bangunan. Katakanlah HKBP bukan sekedar bangunannya. HKBP Denpasar bukan hanya sekedar bangunan gereja yang megah itu. Tetapi gereja HKBP adalah, secara khusus gereja HKBP Denpasar adalah kumpulan orang-orang itu. Maka kita masing-masing adalah bait itu. Pribadi lepas pribadi adalah masing-masing mesbah itu. Tempat di mana kita bisa masing-masing merendahkan diri, berdoa, mencari jalan Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Tidak harus ke Yerusalem, tidak harus ke Pearaja, tapi kalau itu pun bisa membooster iman kita, membooster kepercayaan kita, tidak ada salahnya. Tapi jangan sampai kita, Amanginang, mengidolkan, memberhalakan satu dua tempat tertentu, bahwa hadirat Tuhan hanya ada di sana. Entah itu di gedung gereja, entah itu di gedung rumah doa tertentu, entah itu di tempat sakral tertentu, atau bahkan Yerusalem misalnya. Tapi tempat itu sekarang ada di sini, di hati kita masing-masing, adalah seluruh tubuh kita masing-masing. Yang Tuhan kehendaki adalah, mari kita ke mesbah itu, ke diri kita sendiri, ke dalam diri kita sendiri, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, lalu bertobat, berbalik dari setiap jalan-jalan kita yang jahat. Dan janji Tuhan adalah pemulihan. Dia akan mendengarkan doa-doa kita, lalu mengampuni dosa-dosa kita, dan memulihkan keadaan kita. Mari kita jaga mesbah Tuhan, diri kita sendiri, hati kita dengan sebaik-baiknya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, atas segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami ucapkan atas penyertaan-Mu. Engkau perbolehkan kami menikmati satu lagi hari yang penuh berkat daripada-Mu. Untuk itu ya Bapa, sepanjang hari ini segala aktivitas dan pekerjaan kami, kegiatan kami, kiranya Engkau yang lindungi dan berkati, agar kami boleh tetap bersukacita di dalam segala kesehatan yang daripada-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa, yang mengingatkan kami untuk dapat merendahkan diri, mencari wajah-Mu, serta bertobat meninggalkan segala perbuatan-perbuatan jahat kami. Karena kami yakin dan percaya ya Bapa, Engkaulah yang melihat kami, menatap kami, menanti kedatangan kami ke hadapan-Mu, dan mengaku dosa, dan pada saat itu juga Engkau telah mengampuni dosa kami, dan memulihkan keadaan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Manginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.